Seperti halnya sebuah masakan, ending cerita punya rasanya sendiri-sendiri. Umumnya kita mengenal sebuah ending hanya ada dua, yaitu happy ending dan sad ending. Happy yang menunjukkan akhir bahagia, dan sad ending yang pastinya hal-hal yang menyedihkan terjadi di akhir cerita. Happy ending cukup mudah untuk dikenali, dan mungkin kalau aku jelasin secara sederhana, akhir cerita ini terjadi ketika masalah dan beban hidup seorang protagonis selesai dan mendapatkan kebahagiaan yang selama ini dia dambakan. Serta mungkin juga tercapai semua yang dicita-citakannya di akhir cerita. Nah, secara jenis kita akan membedah ya satu persatu. Ternyata ada 4 jenis loh. Apa aja itu? Mari kita bahas satu persatu. Untuk mengakhiri sebuah cerita, kita harus mengetahui dulu apa keinginan karakter protagonisnya dan apa kebutuhan karakter protagonisnya. Apa sih keinginan protagonis itu? Sebuah keinginan eksternal yang disadari sepenuhnya oleh protagonis. Keinginan eksternal inilah yang setidaknya pada awalnya akan mendorong plot tersebut. Keinginan tersebut bisa berupa apa saja, seperti pencurian bank, ingin menikah, ingin kuliah, ingin mencari keluarganya, dan masih banyak lagi. Biasanya kita mendengar atau melihat ini disampaikan oleh karakter. Kemudian kebutuhan adalah keinginan internal yang tidak disadari oleh karakter protagonis, tetapi akhirnya mendorong mereka melalui alur karakter mereka. Berbeda dengan keinginan eksternal, kebutuhan internal lebih dapat diterima oleh khalayak, karena kebutuhan ini biasanya bersifat universal. Kebutuhannya bisa berupa belajar menghargai persahabatan dibandingkan uang, menerima cinta dari orang lain, pentingnya pendidikan, pentingnya kasih sayang oleh anggota keluarga. Hal ini biasanya bisa kita ketahui di akhir film. Bahkan ada sebuah pepatah yang bilang di kehidupan sehari-hari bahwa apa yang kita inginkan belum tentu apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kita harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Kata-kata bijak itu berlaku juga di dalam kehidupan protagonis. Kita sebagai penulis cerita sangat bisa menentukan nasib protagonis yang sudah kita ciptakan sebelumnya. Paham? Kalau masih belum paham, kalian bisa coba ulik kembali di topik premis sebelumnya. Jadi, ending dalam film itu ada 4, dan kita bisa mengkombinasikan keinginan dan kebutuhan karakter protagonis. Nah, apa saja ending itu? Yang pertama ada sweet ending, yang kedua semi sweet ending, yang ketiga bitter sweet ending, dan yang keempat bitter ending. Mengingatkan kembali, jika kalian menonton video ini, kalian bisa kembali menonton episode-episode sebelumnya ya. Jika kalian merasa bingung menentukan ending, mari kita bahas satu persatu. Sweet ending. Kita mulai perjalanan pertama kita dengan sesuatu yang manis-manis, karena hidup kita sudah sangat pahit. Jika karakter kita mendapatkan apa yang mereka inginkan, beserta apa yang mereka butuhkan, itulah yang disebut sweet ending. Contohnya apa sih? Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi bercerita tentang kehidupan anak-anak dari keluarga miskin di desa Belitung. Mereka bersekolah di salah satu SD tertua di pulau tersebut, yaitu SD Muhammadiyah. Sekolah ini hanya memiliki 10 siswa, sehingga terancam ditutup dan membuat anak-anak tersebut terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Awalnya siswa SD Muhammadiyah hanya terdiri dari 9 siswa. Kemudian datanglah Harun, seorang anak keterbelakangan mental yang menjadi penyelamat di tengah kekhawatiran guru dan murid mengenai nasib sekolahnya yang akan ditutup. Harun adalah siswa ke-10 yang menjadikan SD Muhammadiyah tetap bisa bertahan dan melanjutkan aktivitas belajarnya seperti biasa. Banyak rintangan-rintangan yang terjadi dalam proses pembelajaran, keterbatasan gedung dan fasilitas, jarak tempuh yang jauh. Sementara Ikal adalah pemeran utama film Laskar Pelangi yang memiliki ketertarikan pada dunia sastra. Ia kerap kali menulis puisi dan membacakannya di hadapan guru dan teman-temannya. Dan ia bercita-cita untuk bisa kuliah di sekolah sastra di Perancis. Setelah Ikal dewasa dan berpisah sekian lama dengan teman-temannya, Ikal kembali ke desa tersebut.
mengabarkan kepada temannya bahwa ia sudah diterima di kampus impiannya sejak kecil. Ya, itu adalah salah satu film dengan ending yang manis. Ikal yang ingin menyelesaikan sekolahnya dan kuliah di Prancis tercapai. Dan pendidikan yang dibutuhkan juga sudah tercapai. Yang kedua, semi-sweet ending. Semi-sweet ending adalah salah satu ending yang paling umum digunakan. Kalau yang satu ini masih manis, tapi rasanya ada yang kurang. Ya, ending ini adalah saat sang karakter utama mendapatkan apa yang mereka butuhkan, namun tidak dengan apa yang mereka inginkan. Seringkali memiliki perubahan karakter yang positif. Jadi, jika Anda ingin tahu cara mengakhiri skrip dengan manis, lihat saja 500 Days of Summer. Film ini menggambarkan kisah cinta antara Tom Hansen dan Summer Finn. Meskipun Tom tidak mendapatkan hubungan jangka panjang dengan Summer, pengalaman tersebut membantu dia tumbuh dan belajar tentang cinta. Akhirnya, meskipun tidak seperti yang diinginkan, Tom menemukan makna dan pertumbuhan dalam hubungannya dengan Summer, memberikan nuansa semi-sweet pada akhir cerita. Yang ketiga, bittersweet ending, ketika karakter utama mendapatkan apa yang diinginkannya, namun tidak mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Seperti namanya, ada rasa pahit dan juga ada manis di akhir. Meskipun sepertinya karakter utama telah menang, karakter utama harus bertanya-tanya apakah sudah sepadan dengan apa yang diinginkan. Kita coba membedah sebuah film pendek yang berjudul Lemantun, menceritakan tentang kehebohan sebuah keluarga. Seorang ibu mencoba membagikan warisan kepada kelima anaknya yang memiliki nasib berbeda-beda. Mereka ada yang menjadi pejabat, pengusaha, dokter, hingga penjual bensin. Namun, warisan yang akan diberikan tidak berupa tanah, rumah, atau sawah berhektar-hektar, melainkan sebuah lemantun. Dalam bahasa Jawa, lemantun berarti lemari. Lemari-lemari tersebut dibeli sebagai penanda lahirnya anak si ibu. Satu anak, satu lemari. Setiap anaknya merasa bangga bisa mendapat warisan dari ibu. Mereka terus-terusan memotret dan bernostalgia dengan warisan itu. Tak ingin berlama-lama, ibu pun meminta mereka untuk segera membawa warisan itu ke rumah masing-masing. Jika tidak dibawa pulang, maka si ibu akan memberlakukan denda sebesar 100.000 per hari. Tri, sebagai anak tengah yang tak punya rumah, tak tahu harus dibawa kemana lemari tersebut. Kendati demikian, ia tetap membantu saudara-saudarinya untuk membawa lemari itu ke rumah masing-masing. Lemari saudara-saudarinya ada yang digunakan di ruang kerja, disimpan di gudang, dibuang di pinggir jalan, dan diloakan. Lemari punya Tri sendiri dimanfaatkannya untuk mengganti rak lama yang ia gunakan untuk menaruh bensin eceran di depan rumah ibunya. Yang keempat, bitter ending. Yang terakhir ini kita akan menjiplak hidup kita, yaitu rasa penuh kepahitan. Jenis ending ini adalah bagaimana ceritamu akan berakhir ketika karakter utama tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Kamu akan mendapatkan akhir rasa yang sangat pahit. Ibaratnya nih, kamu ingin dapat pacar dan kamu butuh juga untuk dicintai. Di akhir cerita, kamu tidak dapat pacar dan kamu juga tidak dicintai. Sungguh malang. Seperti yang terlihat dalam film Joker yang berubah menjadi versi tergelapnya. Contohnya, Arthur Fleck ingin menjadi seorang komedian, tetapi dia juga membutuhkan pengobatan untuk gangguan mentalnya. Sayangnya, pada akhirnya keduanya tidak terpenuhi. Akibatnya, Arthur memutuskan untuk merangkul sisi gelapnya dan menjadi Joker. Ending film adalah salah satu hal yang sangat krusial. Filmmu akan sangat memiliki arti jika kamu memilih ending yang pas. Maka sebelum memberikan ending yang pas, kamu coba dahulu mengira-ngira apa ending yang tepat untuk filmmu. Karena sepenuhnya perasaan yang akan kamu buat akan sampai ke penonton. Dan jangan lupa berikan kesan yang pas untuk penontonmu. Saya Asbar, sampai berjumpa di Sineklas selanjutnya.